Waqala di sini ada beberapa penafsirannya. Berkata Qatadah bin Di'amah As-Sudusi, di sini dibawakan oleh Ibnu Katsir, la yamassuhu illa al-mutahharun illa al-mutahharun, qala la yamassu 'inda Allah illa al-mutahhar. Fa amma fi dunya fa innahu yamassuhu al-majusi an-najis wal munafiq ar-rajis atau ar-rijs. Bahwa yang dimaksud dengan la yamassu ilal mutahharun, bahwa tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan, di sini maksudnya yang dari langit. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun di dunia, mushaf ya kadang dipegang sama non muslim. Makanya di sini disebut kadang dipegang sama orang majusi yang najis keyakinannya dan munafik yang najis keyakinannya. Gitu ya kawan. Yang kedua, para ulama ahli tafsir mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun ay minal janaba wal hadath. Ini ya kawan, salah satu makna ayat ini, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran yang ada di dunia kecuali dia suci dari hadat besar dan hadat kecil. Hadat yang besar yakni junub, jadi harus mandi dulu, mandi junub. Dan hadat kecil sehingga harus wudu terlebih dahulu. Ayat ini walaupun isinya berita la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan, baik di langit yaitu malaikat yang disucikan, di bumi yaitu orang-orang muslim yang suci dari hadas besar dan kecil. Ini berita, tapi kandungannya adalah perintah, yaitu perintah agar kita kalau mau memegang mushaf hendaklah kita punya wudu. Oleh karena itu sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah mushaf. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafira bil Quran ila ardil adu makhafata an yanaluhu al adu. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Abdullah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada kaum muslimin untuk pergi membawa mushaf ya ke negeri kafir, ke musuh, negeri musuh, khawatir nanti akan dipegang sama orang kafir kemudian dinistakan. Subhanallah, apa yang Nabi khawatirkan terjadi. Ada orang-orang kafir yang membakar Al-Quran. Jadi itulah makna ya kawan, la yamassuhu illa al-mutahhar. Tanzilu min Rabbil Alamin. Diturunkan Al-Quran ini dari Allah yang menciptakan alam semesta. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perdukunan, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair-syair saja atau dongeng-dongeng saja masa lalu. Tapi itu maka dibantah oleh Allah. Bukanlah demikian. Al-Quran diturunkan betul-betul dari Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi beserta isinya, dan yang memiliki alam semesta dan yang mengatur alam semesta. Yakni Al-Quran ini sangat mulia, maha mulia. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan dalam Sahih Bukhari di kitab Fadhailul Quran, bab Fadlul Quran ala sairil kalam. Lengkapnya keistimewaan Al-Quran, perbandingan keutamaan dan keistimewaan Al-Quranul Karim, perbandingannya seperti antara Allah dengan makhluk. Jauh banget. Begitu ya. Bahkan dengan hadis Nabi
itu derajatnya Al-Quran lebih tinggi. Mengapa? Satu, karena Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Langsung diturunkan kepada Jibril dan disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ditambahi, dikurangi. Adapun hadis, Nabi yang menyampaikan dan disetujui oleh Allah. Tentunya dengan redaksi dari Nabi SAW. Sedangkan hadis qudsi itu dari Allah Azza wa Jalla. Awalnya seperti itu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi menyampaikan dengan redaksi beliau. Dan perbedaannya juga, kalau Al-Quran semuanya mutawatir, baik lafaz maupun makna. Adapun hadis ada yang mutawatir lafdan wa maknan, ada yang makna saja duna lafdin, tanpa lafaz. Ada yang sanadnya itu bukan mutawatir tapi aziz atau ahad. Ini tidak sampai derajat mutawatir. Kalau Al-Quran mutawatir. Mutawatir itu para sahabat yang meriwayatkan Al-Quran dari Nabi itu banyak sekali. Kemudian sahabat yang banyak tadi meriwayatkan Al-Quran kepada banyak para tabi'in. Kemudian para tabi'in menyampaikan kepada banyak atba'ut tabi'in. Begitu seterusnya. Baik hifdhan, hafalan dari dada maupun dari tulisan. Sehingga Al-Quran ini mutawatir. Sehingga semuanya sahih. Beda dengan hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ada yang lemah sanadnya.